Raditu billahi rabbal wa bil islam 17 Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih ya Salva sudah pimpin doa. Ibnu macet ya kameranya ya. Oke Ibnu, kalau mau berdoa ingat kata Umi Friska apa? Yang pertama posisinya harus siap. Kemudian apalagi setelah itu? Mengangkat? Iya, mengangkat kedua tangannya ya. Berdoa dengan khusyuk ya, meminta kepada Allah. Oke, kita langsung mulai saja. Sebelumnya Umi ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi di Zoom. Cuman ada berapa nih pesertanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama Umi. Ya, jadi teman-teman yang lain mungkin masih imunisasi ya. Untuk Fianka, terus ada lagi nggak tadi yang imunisasi selain Fianka? Salva, enggak ya? Enggak jadi ya, Nak ya? Lagi sakit Umi. Oke, waalaikumsalam. Coba selain Salva, kayaknya Rehanan ikut nggak tadi imunisasi, Nak? Enggak, oke, nggak apa-apa. Berarti di sini yang habis imunisasi hanya Fianka ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat selalu. Mudah-mudahan kita bisa bertatap muka seperti kakak kelas kalian yang kelas 6 ya. Sekarang tatap muka di hari ketiga. Jadi anak-anak semua, kalau sholat jangan lupa yang pertama doakan kedua orang tua kita, saudara kita ya. Terus yang kedua, ya Fianka. Gak kedengeran Fianka suaranya nak. Lalu yang kedua kita berdoa mudah-mudahan virus COVID ini cepat pergi ya dari Indonesia. Kemudian kita juga bisa bertatap muka di sekolah. Oke, hari ini kita belajar tematik. Tema 3, subtema 2. Sebelumnya Umi punya sebuah video. Nanti kalian simak ya videonya ya sayang ya. Bentar, Umi buka dulu videonya. Sudah masuk ya gambar? Sudah, Umi. Astagfirullah Ajmal, ibu kan sudah bilang Ajmal bersihin dulu kamarnya. Ajmal masih males bu, nanti ya. Boleh kan bu? Jangan nanti-nanti begitu. Kalau sudah bersih, kan Ajmal juga yang merasa nyaman. Selaku muslim, kita harus senantiasa menjaga kebersihan kita. Seorang mukmin yang baik terlihat keimanannya jika dia selalu memperhatikan kebersihannya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah mencintai orang-orang diri. Untuk menjaga kebersihan, bisa kita mulai dari kebersihan diri kita sendiri, seperti mandi 2 kali sehari, gosok gigi, juga memakai pakaian suci dan bersih. Berwudu juga termasuk membersihkan diri kita, karena ketika kita menghadap Allah, kita harus ada dalam keadaan suci dan bersih dari najis. Menjaga kebersihan lingkungan bisa kita lakukan dengan membersihkan lingkungan sekitar. Contohnya, dengan cara membersihkan kamar kita, rumah, juga lingkungan sekolah. Kita juga harus menjaga kebersihan di masjid yang kita gunakan sebagai tempat sholat. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang sehat. Dan jika kita sehat, kita akan mudah melakukan ibadah kepada Allah. Kita tidak akan mudah terserang penyakit akibat dari lingkungan yang kotor.
Wah, kalau begitu Acmal mau bersih-bersih sekarang, Bu, biar Acmal bisa sehat terus. Nah, begitu Acmal, ayo bersihin kamarnya. Miau, miau. Oke, nah tadi videonya tentang apa, Nak? Videonya tentang apa tadi? Kebersihan. Kebersihan, ya. Tadi cara menjaga kebersihan yang harus dilakukan untuk menjaga Yang kan Umi. ya, mandi 2 kali sehari. Itu apa lagi, sayang? Selain itu, Gotong royong. gotong royong membersihkan lingkungan. Terus Barka, tadi apa lagi Barka? Setelah Sebagai dari iman. ya kebersihan sebagai dari iman, itu ada hadisnya ya. Yo Zahira, tadi videonya tentang apa Zahira? Tentang kebersihan. Ya, kebersihan. Tentang kebersihan. Nah, tadi cara menjaga kebersihan selain mandi, kemudian gosok gigi, apalagi tadi? Ya, mengganti pakaian yang kotor ya. Kemudian mandi ya, berwudu itu juga Dan membersihkan lingkungan. ya, membersihkan lingkungan. Berwudu itu juga merupakan contoh dari sifat yang menjaga kebersihan diri ya, Nak ya. Pakaian yang bersih. Nah, jadi kalau kalian mau sholat, pastikan baju kalian itu harus bersih, harus suci, tidak ada kotoran, karena kita mau bertemu dengan Allah ya. Jadi kalau kita sholat, itu pandangannya harus lurus di arah sujud kita. Jangan misalnya kita sholat nih, terus kita ngelihat atas, ngelihat samping, ngelihat depan, tapi kita fokus di arah sujud kita. Jadi kita menunduk menghadap ke arah sujud kita, karena Allah itu selalu memperhatikan kita ketika kita sholat ya. Jadi kalau kita sholatnya dengan khusyuk, baju kita bersih, itu insya Allah sholatnya pasti sah. Nah, jadi kalau kita sholat, Allah itu terus memperhatikan kita ya. Nah, kalau kita nanti, ya Nak, kenapa Fianka? Kepanjangan Allah itu namanya itu ya Allah Subhanahu wa taala ya Umi. Iya, Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, terus anak-anak semua, kalau kita sholat, tapi misalnya nih, kita kan sudah lurus dengan pandangan sujud kita, tapi tiba-tiba kita menghadap ke atas, Allah nggak mau lagi lihat kita. Tapi kalau kita fokus ke arah sujud kita, Allah akan biasa melihat kita. Sholat kita juga akan sah ya Nak ya. Jadi kalau sholat, jangan sambil main-main. Kemudian sholat itu juga kalian harus menjaga kebersihan diri, terutama pakaian ya. Kalau pakaiannya kotor ya, pakaian yang kalian gunakan kotor, jangan ganti terus. Nanti ayah atau bundanya yang mencuci baju itu pasti nanti capek Nak ya. Jadi kita punya pakaian yang bersih digunakan untuk sholat. Kemudian kalau di masjid, kalau ada yang ngaji, nah kalau buang sampah jangan di masjid Nak ya. Buang sampahnya di tempat tempat sampah. Itu juga merupakan perilaku menjaga. Oke, kita langsung masuk ya pelajaran kita hari ini. Yang mana Nah, sudah. Ya, nih fokus aja dulu di share screen yang Umi nih ya, Nak ya, yang bentar ya. Kelihatan ya gambarnya ya. Kelihatan. Oke. Nah, tematik kelas 1 Tauhid. Tematiknya sistema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Kita sudah membahas kegiatan pada pagi hari. Ya, kegiatan pada pagi hari. Nah, hari ini kita akan membahas kegiatan pada siang hari. Coba Umi mau tanya, kegiatan kalian ketika siang hari ngapain aja?
Kegiatan ketika siang hari dimulai dari Tidur. tidur, terus apa lagi? Makan siang. Terus ada lagi yang ketinggalan apa? Belajar, boleh. Sholat, iya, sholat zuhur ya. Yang pertama adalah makan siang. Kemudian yang kedua sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, kalian tidur siang ya. Nah, nanti setelah bangun dari tidur siang, kalau mau belajar ya, itu adalah beberapa contoh dari kegiatan siang hari. Nah, di sini ada gambar anak-anak yang pulang sekolah ya pada siang hari. Kalau kita masuk PTM ya untuk anak kelas 1 biasanya jam 12 siang itu kita sudah pulang ya Nak ya. Nah, tapi karena kita tidak PTM jadi kita melaksanakan kegiatan dari Zoom. Nah, ini ya Nak. Tatap mukanya. Ya, nanti ditunggu ya Nak ya infonya. Makanya banyak-banyak berdoa ya. Mudah-mudahan kita bertatap muka. Matahari semakin tinggi. Ya, jadi kalau kita kan kita ada subuh, kemudian waktu pagi, kemudian berganti lagi menjadi yang letak mataharinya biasanya di mana Nak? Di tengah ya, di atas ya, di tengah ya. Terus udaranya itu kalau siang hari terasa panas, ya nggak benar nggak? Benar nggak kalau siang rasanya panas udaranya atau gerah? Tidak. Gerah Umi. Gerah, apalagi akhir-akhir ini ya cuaca itu terasa sangat panas ya beberapa hari ini ya, malam hari juga tetap cuacanya sudah terasa panas. Nah, kemudian berdasarkan gambar tersebut dijelaskan bahwa jam pelajaran di sekolah telah selesai. Anak-anak pun boleh pulang. Mereka akan menjalani siang hari. Nah, kira-kira apa yang dilakukan anak-anak pulang sekolah? Kira-kira apa? Setelah pulang sekolah, mereka ngapain? Misal nih, kita pulang sekolah, terus habis pulang sekolah kita Baju nih, terus makan. Kita ganti baju, cuci badan, ya kan? Yang pertama kita, mengetuk pintu atau mengucap salam. Iya, pinter ya. Terus yang kedua, kita melepas sepatu kita. Setelah melepas sepatu apa? Setelah Cuci baju. Ya, ganti baju ya. Terus di sini kita taruh dulu sepatunya pada tempatnya ya. Setelah kita meletakkan sepatu pada tempatnya, kita cuci tangan. Kemudian cuci kaki ya. Terus lagi sholat ya. Setelah cuci kaki kita sholat zuhur ya. Lalu selanjutnya kita makan yang sambil duduk. Jadi kalau makan itu jangan sambil berdiri Nak, tapi sambil duduk ya. Kalau makannya sambil berdiri, apa yang akan terjadi? Apa? Ayo. Keselamatannya tersedak ya. Terus selanjutnya kita mencuci piring ya. Setelah makan kita cuci piring. Lalu kita membuka pada tempatnya. Nah, ini adalah kegiatan yang harus kalian lakukan setelah pulang. Waalaikumsalam Zeno. Sudah selesai ya imunisasinya ya Zeno ya? Enggak sakit. Iya dong. Kalau suntik itu nggak ada yang sakit ya Fianka. Sakit nggak Fianka? Umi. Rasanya kayak kesemut. Cuman kayak digigit semut kan? Iya. Ya, pinter. Oke, anak-anak Umi yang sudah vaksin, alhamdulillah ya. Semoga kita semua sehat selalu ya, Nak ya. Lalu, Umi mau tanya nih, bagaimana ciri-ciri? Jangan dibuka, Fianka, aurat. Tutup, Nak. Nah, kalau Zeno nggak apa-apa. Kalau Fianka jangan dibuka ya tangannya ya.
Nah, kita akan lanjut. Bagaimana ciri-ciri waktu siang hari? Coba, apa ciri-cirinya? Siapa yang bisa? Nanti belajar. Ya, ciri-cirinya, Barka. Ciri-ciri siang hari. Ayo. Yang pertama, Tidur siang. ciri-ciri sayang. Nah, ciri-ciri ini Umi contohkan. Ciri-cirinya adalah, nah ada di teks ini. Matahari semakin tampak tinggi ya. Nah, ini ciri-cirinya. Yang pertama, matahari itu letaknya di tengah ya kalau siang ya. Kalau pagi dia kan letaknya dari arah timur atau barat. Kemarin kita sudah belajar timur atau barat mataharinya. Terbit ya satu di Timur. timur. Ya, kalau iya pintar. Kalau dari arah barat itu nanti kiamat sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an ya, Nak ya. Nah, terus yang pertama ya. Jadi ciri-ciri siang hari itu yang pertama, matahari semakin tampak tinggi ya, letaknya di atas kepala kita. Kalau siang hari itu letaknya lurus di atas kepala kita. Terus yang kedua, ya, yang kedua udaranya itu terasa panas ya. Nah, udara terasa panas itu adalah dua ciri-ciri siang hari ya. Terus kita lanjut yang kedua. Apa yang biasa kamu lakukan pada siang hari? Tadi sudah disebutkan ya, ada yang tidur siang, kemudian ada ya, apa Salfa? Salat. Iya, sholat. Terus makan siang. Nah, Siang. ada nih pasti yang main. Ada nggak yang main? Ayo. Ya, Bianca aja. Kalau aku mainnya pagi-pagi aja, Umi. Nah, mainnya sebentar aja. Jangan lupa untuk mengerjakan tuh Zeno kalau siang ngaji, Umi. ngaji. Ngajinya siang, Zeno, bukan sore. Jam 2 Oh sampai iya. jam 5. Selesainya jam 5 Oh iya ya. Oke, Zeno. sama les. Kita les. Oke, itu ya beberapa kegiatan yang kalian lakukan siang hari. Kalau Salva sholat, kemudian Fianka belajar, Zeno mengaji ya, dan lain sebagainya. Ayo Ibnu. Ibnu. Mana itu? Nah, di sini ada dua gambar ya. Ada pertanyaannya nih. Yang pertama, sebutkan perbedaan suasana pagi dan siang hari. Coba kalau pagi udaranya seperti apa, Nak? Kalau pagi udaranya? Sejuk, Umi. Sejuk, Umi. Kemudian kalau siang hari? Panas, Umi. Ya, jadi itu ada perbedaannya. Kalau yang pertama, udara pagi itu sejuk ya. Ini gambar yang ini, gambar waktu pagi hari ini. Mataharinya terbit dari arah timur ya. Ada gambar pada waktu apa? Waktu apa? Siang ya. Matahari letaknya di atas ya, di atas kepala kita. Jadi kalau kita jalan nih, coba kalian perhatikan pasti. Kalau siang hari itu kan panas, mataharinya itu ada letaknya di atas kepala kita. Oke, Fatin, selamat bergabung Fatin. Nah, kemudian ya, ada pertanyaan yang nomor 2. Mengapa ada bayang-bayang pohon? Ayo, kenapa? Sekarang kena matahari. Iya, karena sudah kena matahari ya. Misalnya nih, bentar Umi contohkan ya. Kelihatan nggak enak ya? Bentar. Nah, misalnya ini matahari ya. Ini kan ada sinar ya. Ini ada sinar matahari. Kemudian pasti di depannya ini, nah mana ya? Nah, ini di depannya ini pasti ada bayang-bayang nih. Yang di sini ada bayang-bayang kan? Nih, ada yang hitam-hitam nih. Ini bayang-bayangnya. Nah, jadi ibaratnya kalian coba bayangkan ada sebuah pohon ya. Sebuah pohon. Kemudian terkena sinar matahari ya. Kalian bisa coba di rumah ya. Jadi pasti ada bayang-bayang di bawah pohon itu ya. Nah, ini juga ada bayang-bayang, tapi Umi agak susah nih. Bukannya lain. Agak susah, tangan Umi cuma 2. Nah ya, nanti coba kalian perhatikan aja. Kenapa ya di pohon itu ada bayang-bayangnya? Karena dia, ini kan pohon nih. Iya, matahari ini ada pohon.
pohon, kemudian di sini ada sinar matahari. Pasti yang tidak terkena sinar matahari itu yang terkena sinar matahari itu akan menimbulkan suatu bayangan ya nak ya. Nah, jadi pasti ada bayang-bayang ya nak ya. Begitu juga kalau misalnya kita mati lampu di rumah. Coba lilinnya pasti ada bayangannya kan? Iya, Umi. Itulah ya kenapa bisa ada bayang-bayang pada waktu siang hari di pohon nih. Ini ada bayang-bayang ya. Kalau pagi itu juga ada bayang-bayang, juga ada bayangannya. Nah, terus pertanyaan yang ketiga, mengapa daun pepohonan bergerak-gerak? Kenapa? Ayo. Umi. Ya. Ketiup angin, ketiup angin. Kena angin. Ya, jadi adanya angin atau udara ya. Jadi pohon itu daunnya bergerak-gerak. Kalau di bumi ini tidak ada udara, kita manusia tidak dapat hidup ya. Itulah tanda kekuasaan Allah ya nak ya. Jadi dengan adanya udara, kita bisa hidup di bumi. Sedangkan banyak planet. Kenapa sayang? Nggak apa saja, nggak apa-apa ya nak ya. Ayam. Lanjutkan ya Raja ya. Nah, apa daun pepohonan bergerak-gerak? Karena adanya angin ya, tertiup angin. Nah, yang keempat, sebutkan tanda-tanda datangnya waktu siang. Ayo, tanda-tandanya apa saja? Mataharinya mulai ke ya, semakin tinggi. Makin panas. Ya, semakin panas. Apalagi ada lagi ciri-cirinya? Ayo. Sudah tidak ada? Dua aja? Iya, oke deh, nggak apa-apa. Nah, jadi yang pertama, mataharinya semakin tinggi. Ya, ciri-cirinya matahari semakin tinggi ya. Yang kedua tadi apa? Udaranya menjadi panas. Oke, kita lanjut ya. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya? Tugas nggak, Umi? Tidak ada tugas. Paham, Umi. Oke, sebentar. Satu lagi. Nah, ini sudah ya. Fotonya, Umi. Kenapa? Nggak jelas, Zaira. Suaranya putus-putus, nak. Kapan fotonya, Umi? Fotonya nanti ya, waktunya masih panjang. Ya, waktunya masih panjang ya, sayang ya. Sebentar ya. Nah, mendiskusikan cara melaksanakan kegiatan yang baik. Nah, di sini ada menu 4 sehat, 5 sempurna ya. Bentar ya, Nak. Nah, di sini ada yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Di sini yang dimaksud 4 sehat 5 sempurna adalah makanan yang memiliki kandungan gizi lengkap. Nah, jadi yang dimaksud dengan makanan 4 sehat 5 sempurna adalah ya nak. Kenapa sayang? Kedengeran. Sekarang jelas suaranya. Jelas nggak suaranya? Bentar, sekarang jelas suaranya? Jelas? Oke. Kita lanjut ya. Zahira, coba dihidupin dulu kameranya Zahira. Nah, di sini ada sebuah menu 4 sehat 5 sempurna ya. Nah, yang dimaksud dengan 4 sehat 5 sempurna itu apa sih? Nah, 4 sehat 5 sempurna. Ya. Roti. Oke. Terus apa lagi? Jagung. Buahan, Umi. Buahan. Umi. Ya, nah, jadi ada penjelasannya. Kenapa disebut 4 sehat 5 sempurna? Nah, 4 sehat 5 sempurna adalah makanan yang memiliki kandungan gizi yang lengkap. Mulai dari karbohidrat, protein, vitamin,
lemak, dan mineral ya. Nah, jadi semua makanan di sini mengandung karbohidrat, protein ya. Jadi kalau nasi ini ada karbohidrat, kemudian ada proteinnya itu ikan ya. Ada ikan, ada telur, ada daging, kemudian ada mineral juga, mineral itu berupa air ya Nak ya. Nah, ini adalah menu makanan pokok. Nah, makanan pokok itu ada nasi ya. Kalau di Maluku itu ada sagu, kemudian ada juga yang makan pengganti nasi itu ada jagung, ya ada singkong, ya ada lontong, ya ada roti, makanan pokok. Nah, kalau yang ini adalah iya, itu mengandung karbohidrat ya sayang ya. Nah, di sini ada protein. Proteinnya itu ada ikan, ada daging, ada telur ya. Ini apa nih? Ada tahu, ya. Tahu, tempe, kemudian ayam. Nah, ada sayur. Nah, ini ada sayur juga nih. Ya, sayur mayurnya ada kol, ada kacang, ada wortel, ada brokoli, tomat, ada bayam. Iya, sayang? Sayur kol. Ya, ada kol ya. Terus ada buah. Ya, ada buah-buahan, ada semangka, ada pepaya, ada apel, dan ada apa ini? Ini apa ya? Jeruk kayaknya Nak ya. Kalau tidak salah jeruk ya. Oke. Nah, terus ada susu. Nah, ada susu. Nah, ini juga merupakan mineral. Nah, mineral itu ada air putih dan ada susu ya Nak ya. Jadi kita bisa memilih nih. Biasanya kita makan nasi, terus kita sama ikan bisa. Kemudian kita tambahkan tahu atau tempe ya. Terus kita juga bisa masukkan sayur, misalnya tumis bayam, kemudian tumis kol atau sop ya. Sop itu juga termasuk contoh makanan 4 sehat 5 sempurna karena di dalam sop itu sudah ada kol, ada wortel, ada brokoli, ya Nak? Kan ngomongnya sop. Nah, gambar sopnya mana? Nggak ada, ini perumpamaan Raja. Nanti Raja tahu kan? Ya, tahu sop kan Raja ya? Tahu sop ya? Tahu? Ya, ada apa aja tadi? Sop kambing. Ya, sop kambing bisa, boleh ya. Nah, jadi di sini ada juga wortel, ada seledri ya. Ini ada di sup itu sudah termasuk 4 sehat 5 sempurna kalau kita tambahkan nasi. Kemudian ini juga ada buah, nah, boleh pilih salah satu. Sop kambing. Iya, Di hari sembelih kambing. iya, oke. Iya, enak nggak Zahira? Enak. Oh, Ada sum-sumnya. ya ada sum-sumnya ya. Nah, terus kalau Umi nggak bisa makan kambing ya, Nak ya. Nah, terus kita lanjut. Di sini ada mineral. Nah, kalau kita makan, biasanya kita pakai air putih ya. Atau kalian yang masih dalam masa pertumbuhan bisa minum susu ya. Agar badannya lebih sehat, lebih kuat. Apalagi yang habis imunisasi ya, Nak ya. Jangan lupa nanti makannya ya. Harus dijaga. Nah, jadi ini ada menu 4 sehat 5 sempurna. Coba. Nah, hari ini tadi kan kita sudah Umi kayak adik saya dong. Terus minum susu Umi. ya, minum susu biar tinggi ya Nak ya, biar tinggi, kemudian biar lebih sehat ya. Nah, hari ini waktu itu kita sudah belajar tentang hadis kebersihan ya. Ingat nggak hadis kebersihannya? Masih ingat? Kebersihan itu sebagian dari iman. Ya, kebersihan adalah Sahrul iman. Kebersihan itu dari iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. ya. Berarti ingat semua ya hadis tentang kebersihan. Tadi Umi sudah tayangkan video tentang kebersihan.
untuk hari ini kita tidak ada tugas ya nak ya. Tapi kita coba mengisi buku kita. Coba bentar kita buka halaman 29. Isi waktu 20 menit. 29. Nah, bentar. 29. 29 sayang. 29. 29. Astagfirullahaladzim. Ya, coba halaman 29. Kita isi yang nomor 3 ya. 3. Nih, yang menyusun huruf nomor 3. Ya, kita isi nomor 3 ya. Sebentar, Umi. Iya, sayang. Kita isi nomor 3. Yang susunlah huruf-huruf menjadi yang tepat. Sudah, Raja? Sudah, sayang? Raja sudah? Sudah, nak? Ya. Ada Raja? Kita tunggu Raja bentar ya. Coba sambil dipikirkan jawabannya apa. Nanti kita diskusikan. Nomor 3. Mana? Sudah, nak? Raja sudah, saya. Oh, ini bisa menjadi tidur. Nah, Tidur. mana Raja? Coba nomor 1. Kira-kira apa tuh jawabannya? Makan, Umi. Makan. Benar nggak semua? Yang nomor 2 tidur. Ya, nomor Raja, nomor 1 halaman 29 Raja. 29. Yang nomor 3 senang. Wih, pinter. Senang. Senang. Kita baca lagi. Yang nomor 3, yang C. Senang. Ya, nomor 1 tadi. Iya, siang. Nomor 1 jawabannya makan. Siang. Makan. M. A. Iya, nomor 3 siang Barka. M. A. N. Itu nomor 1 makan. Terus? Sudah? Nomor 2 tidur. Tidur ya. Tidur. T-I ya sayang. Sudah, Umi. Tidur. Nomor 2 tidur. Nah, ini kan ada titik-titik ya. Jadi kita tinggal tambahkan ya. Tambahkan huruf A, huruf K, huruf A ya. Nomor 1 tinggal tambahkan huruf A, K sama A. Nomor 2 tidur. Ya. Jawabannya tidur. Tidur. Siang. Tidur. Terus nomor 3. Nomor 3 siang. Siang. Nomor 1 makan. Nomor 2 tidur. Nomor 3 siang. Sudah, Umi. Nah, yang lain sudah, nak. Waktu kita tinggal beberapa detik lagi. Umi, kapan fotonya, Umi? Ya, coba kita foto dulu ya, nak ya. Sebentar ya. Oke. 1, 2. Barka, kita foto dulu sayang. Barka. 2. Zeno. Ya. Oke. Nah, coba ingat nomor 1 makan. Nomor 2 tidur. Nomor 3